Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Alhamdulillah akhyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal ahya'i minal amwat. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pendengar yang dirahmati Allah, fajar menyingsing, subuh datang, suara azan menggema, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, insyaallah. Amin. Kita alhamdulillah telah diberi satu hari lagi kesempatan hidup di pagi ini, insyaallah. Di hari ini insyaallah kita bisa menuai daripada pahala dan berguguran dosa kita, insyaallah. Amin. Kita awali pagi kita, hari kita, pada subuh kita awali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah doa awal subuh. Kita memohon perlindungan dari segala godaan syaitan yang terkutuk, agar kita diberi rahmat, berkah, lalu hidayah Allah, inayah Allah, sehingga kita bisa berjalan di atas ridho Allah. Imanan wa ihtisaban, itulah kunci semua amal ibadah kita, karena iman wa ihtisaban dan hanya mengharap ridho Allah atau pahala Allah itu. Tasihun niat, luruskan niat, karena imana ihtisaban, karena iman dan hanya mengharap ridho Allah semata, insyaallah. Amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kelurusan niat ini akan membuahkan hasil yang sangat kita dambakan, yakni pahala atau ridha Allah. Tanpa niat yang tulus karena Allah, hanya karena Allah, maka ibadah kita semua dikategorikan riya. Riya artinya diperlihatkan kepada orang atau sum'ah, diperdengarkan kepada orang. Ini yang membatalkan semua amalan kita, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Jangan karena kita pilkada paslon lalu kita rajin infak ke masjid atau sedekah ke masyarakat. Itu namanya riya. Tujuannya bukan karena Allah, karena ingin terpilih melalui pilkada. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tulus memberi bukan karena momen daripada pilkada. Ini kita luruskan niat, karena
tanpa niat yang lurus kita batal amalan kita. Tidak sampai kepada zat Allah, tidak sampai. Allah tolak karena hatinya tertuju kepada selain Allah, tertuju kepada selain Allah yang mutlak. Zatillah al-mutlaq. Zat Allah, keberadaan Allah adalah mutlak. Mutlak ini adalah tetap, tegar, tetap awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah tetap awal, tetap akhir, tetap zahir, tetap berada, tetap kuasa, tetap perkasa, tetap, itulah mutlak. Tidak akan berubah. Itu namanya mutlak. Biarpun satu jagat raya manusia yang di bumi ini dihuni oleh kurang lebih 8 miliar atau 8.000 juta manusia, biarpun tidak ada yang sholat, Allah tetap. Biar tidak ada yang menyembah Allah, Allah tetap zatnya, yakni tetap mutlak. Sebagai Al-Aziz, sebagai Ar-Rashid, sebagai As-Sabur, sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Bari', sebagai Musawwir, sebagai Al-Muhaimin, tetap Allah itu. Sehingga kita manusia yang nisbi ini, nisbi itu relatif, tidak mutlak. Kita manusia nisbi, kita tidak bisa mengklaim kaya, karena suatu saat kekayaan akan musnah. Lalu kekayaan musnah, kita jadi miskin. Kita tidak selamanya berkuasa karena suatu saat kita akan jatuh. Itulah nisbi relatif daripada manusia. Kita tidak selama miskin, mungkin suatu saat kita dikasih rezeki Allah berlimpah. Kita tidak mutlak. Kita mungkin satu saat ini hidup, tapi di saat lain lusa. Jangan lusa 1 jam lagi kita tidak bisa menjamin apakah nyawa kita, ruh kita masih berada di tubuh kita atau tidak, atau sudah dicabut oleh malaikat Israel. Ini penuh dengan rahmat Allah. Sehingga kita senantiasa berharap, berdoa, meminta kepada zat yang paling mutlak, ya zat yang mutlak, zat yang tetap sebagai Al-Wasi', pemberi karunia. Ini tetap, sehingga kita berdoa melalui sholat 5 waktu, kita berdoa meminta. Sholat itu adalah pensucian Allah dan permohonan doa kita, itu sholat. Sholat itu cuma 2 isinya. Jadi pensucian zat Allah, Allah itu suci, kita sucikan, yang mutlak sucinya, tidak pernah kotor, tidak pernah tidak baik. Allah itu baik. Kenapa Allah datangkan bencana? Kalau toh itu Allah baik, iya. Karena manusia salah. Karena manusia menganiaya diri sendiri. Rasul sudah diutus Allah kepada suatu kaum, maka kaum menolak. Bukan cuma menolak, mengejek. Bukan cuma mengejek, membunuh itu para nabi dan rasul. Sekarang ini tidak ada rasul, tidak ada nabi. Siapa pelanjutnya? Yaitu Rasul Amza, yaitu para penceramah, para dai, para pekerja dakwah. Inilah warasatul anbiya, waris nabi, sama statusnya, yakni sebagai pelanjut risalah nubuah kenabian. Itu ini sama dalam artian sebagai pewaris nabi. Dia bukan nabi, tapi dia pewaris nabi. Itulah para ustadz asatizah,
ustadz, ustazah, para penceramah lah, di mana saja berceramah, di masjid, di tempat umum, di rumah-rumah manusia, orang, kemudian lewat medsos ini, WA, Facebook, YouTube, ini sama. Mereka ustadz juga, mereka pewaris Nabi, bukan Nabi, bukan. Nabi sudah tidak ada, setelah Nabi Muhammad tidak ada. Yang ada sekarang adalah pewaris Nabi. Berarti pewaris Nabi dengan Nabi itu ya identik. Tidak sama tapi identik. Kita tidak boleh mengklaim pewaris Nabi sebagai Nabi, tidak. Tidak boleh, haram itu, dilarang. Tapi minimal pewaris Nabi harus kita ikuti, karena itu adalah perkara-perkara yang dibawa oleh nabi-nabi, al-anbiya dan rasul, sama. Ini dibawa nabi-nabi tadi, la ilaha kalimatul aula, kalimatul tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Tugas berat kami sangat berat tugasnya, karena ingin mendidik manusia dari minaz zulumati ila nur, dari zaliman dan menuju nur, cahaya. Insyaallah amin, insyaallah amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tugas kami berat, kami tidak dibayar dan kami tidak minta bayaran, dan kami menolak untuk dibayar. Tidak. Kalau kami sudah terima amplop, terima uang, itu sudah niatnya sudah lain, bukan lagi imanan wa ihtisaban, iman dan ridha Allah, bukan, tapi karena motivasi uang, na'udzubillah min dzalik, motivasi amplop, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Inilah rusaknya agama, rusaknya umat. Sekarang sudah zaman fitnah, zaman rusak. Karena apa? Ulama motivasinya bukan karena Allah, tapi karena amplop, uang, duit, jabatan, na'udzubillah. Sekarang rata-rata hampir semua itu para ustadz begitu. Para ustadz begitu, mereka diberi uang tiket, mereka diberi penginapan, mereka diberi honor yang tinggi, juta-jutaan, na'udzubillah min dzalik. Tercabutlah sudah ruh Islam dari kegiatan dakwahnya. Dia apa bedanya dengan para penyanyi, infotainment, para dalang yang dipanggil untuk dibayar, para tukang, sama, mereka sebagai tukang. Ulama tukang, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya itu. Nabi melarang. Ceramah ya ceramah, jangan menerima amplop itu. Kalau kita menerima amplop sudah lain tujuannya, itu sudah lain. Mencari nikmat dunia dia mau kok, minimal ditolak, kasihkan saja ke panti asuhan. Itu yang ulama cerdas. Itu pun ilmu, tidak boleh meminta kepada santri di pohon pas, tidak boleh. Ada baitul mal, infak, sedekah, itu yang digunakan untuk menghidupi santri, sebatas menghidupi santri, dan ustaz sebatas itu menghidupi basic kehidupannya, apa, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu saja, bukan berupa gaji, bukan berupa gaji, bukan berupa kelebihan lain, tapi sebatas untuk bisa survive hidup, jadi sandang, pangan, papan, itu saja. Kalau ustadz atau kiainya ada anak istri, ya dengan anak istrinya dia dijamin oleh baitul mal, oleh negara. Itu usuluddin daripada
sejarahnya. Pendidikan Islam zaman khalifah itu begitu. Kiai atau ustadz atau ulama direkrut pemerintah, ditempatkan di suatu nizam, Baitul Nizam, ini Samuddin, ini ilmu agama. Mereka bukan digaji, tidak ada gaji. Untuk ulama yang memberi ilmu di tempat-tempat pesantren zaman dulu, di zaman Khalifah Abbasiyah, Muawiyah Timur dan Abbasiyah itu di Irak, Muawiyah Timur, Muawiyah Barat yang di Cordoba, Muawiyah Timur di Syria dan di Mamluk Turki Mesir, itu semua begitu. Negara menjamin pendidikan pesantren, pendidikan agama, pendidikan tempat, pendidikan asrama, lalu para ulamanya, guru-gurunya dijamin, sebatas dijamin kehidupannya. Bukan digaji, dijamin hidupnya, makannya, sandang pangan papan, itu saja, tidak digaji. Tidak ada kata-kata gaji mendapat sekian juta rupiah per bulan, tidak ada. Karena mereka ikhlas. Ikhlasnya yaitu dia mengajar ikhlas. Kalau toh dia tidak ada asbab kerja atau berdagang, maka negara menjamin kehidupannya, sandang papan pangan. Sebatas itu, bukan gaji. Itu. Kalau toh itu Syekh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU di Jombang, mereka menggratiskan mas kiai santri belajar, digratiskan, tidak bayar mas. Betul itu. Karena apa? Ada basic asbab daripada usaha Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni persawahan, padi dan perkebunan tebu. Itu yang menopang kegiatan pesantren mereka. Hasyim Asy'ari tidak pernah mas minta-minta, santrinya diminta, orang tuanya santri diminta uang untuk bayar pesantren makan, tidak pernah. Itu pun kalaupun orang tua santri membawa beras, membawa makanan pokok, jagung dan lain-lain, tetap tidak terima. Itulah sedekah, bukan berupa uang, bukan. Hasyim Asy'ari tidak mau menerima uang, tidak. Atau orang tua datang menjenguk daripada anaknya santri, membawa beras, membawa lauk atau ikan kering, tetap dia terima. Ini karena keikhlasannya. Jangan dikira itu pesantrennya Hasyim Asy'ari itu di Jombang, Cukir Tebu Ireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, itu menerima uang dari orang tua. Tidak menerima. Dia gratis mas. Sabun, penginapan, makan ditanggung oleh Hadratus Syekh, karena Hadratus Syekh punya asbab dunia, yaitu usaha atau pertanian, tebu, karena pabrik gula Cukir toh, tebu yang tiap tahun panen, beras atau padi yang tiap 2-3 bulan sekali, 3 kali dalam setahun panen. Itu mas. Kemudian kayu api untuk menanak nasi, untuk masak, ini semua ada. Ini jangan disalahartikan, Kiai Hasyim Asy'ari menerima iuran, tidak menerima iuran. Kalau orang tua santri bawa beras, ya sedekah dia terima. Tidak mungkin sudah datang jauh-jauh dari kampung yang ratusan kilometer, bahkan naik kereta api jenguk anak yang bawa beras,
terus dia tolak, kan tidak mungkin. Itu tidak ada honor, tidak ada. Cuma ditanggung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, para ustadz santri keluarganya ditampung di situ, diberi makan, karena wajar diberi makan, hak hidup mas, kalau tidak makan mati. Itu bukan berupa gaji, tidak ada kata-kata gaji, tidak ada kata-kata gaji, tidak ada, cuma hak untuk bisa hidup. Ini ikhlasnya dulu para kiai, para ulama tanah Jawa dulu, ikhlas mereka mas, bukan mengejar honor materi uang, bukan, nauzubillah min dzalik, bukan. Dengan keikhlasan inilah imanan wahtisaban, dengan tasyihun niat inilah yang membawa berkah daripada ilmu yang ajarkan. Ini pendengar rahmati Allah, sehingga itulah model pembelajaran pesantren pada awal-awal abad 19 ya. Oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak, Hasyim Asy'ari menggratiskan semua kok, gratiskan semua santri, santrinya banyak, menggratiskan, gratis. Hasyim Asy'ari tidak juga mau menerima sumbangan dari Belanda yang tidak jelas, itu dari hasil cukai rokok, cukai miras, minuman keras, khamr, nauzubillah min dzalik. Tidak. Inilah keberkahan ulama tanah Jawa ini. Ini pendengar rahmati Allah yang harus kita ketahui, yang harus saya ungkap, karena saya dekat, asal saya dekat dengan Jombang, ini masuk Kristianan Kediri, tahu. Insya Allah Allah beri pengetahuan. Ini bukan macam sekarang, bayar ini bayar itu, bukan, digratiskan semua santri mas, gratis kok. Itu tahun-tahun awal ya, 19 pesantrennya Hasyim Asy'ari itu berdiri sekitar 1890, tahun 1890 itu perintisnya. Nah, itu mas. Jadi jangan disalahkan ini santri, ini kiai kaya karena menarik iuran, tidak. Entah kalau yang sekarang, kalau yang dulu zaman Kiai Hasyim Asy'ari tahun sekitar itu tahun 1900-an 1900-an ya, 00 awal 1900-an, tidak menerima beliau. Tidak menerima gaji itu guru, ustadz, pengajar, tidak. Mereka cuma dihidupi, keluarganya dihidupi. Ya kan wajar dihidupi. Santrinya saja dihidupi kok. Mereka tujuannya supaya mengejar ilmu agama, titik. Tidak usah pikir makan minum, tidak, dijamin rezeki datang terus mas, rezeki datang terus kok. Tiap panen tebu, panen beras, panen padi, mengalir terus sedekah dari warga-warga di sekitar Desa Cukir, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Ini harus kita perhatikan. Inilah sinergis antara umat dan pesantren. Jadi intinya bukan honor, tidak ada honor kiainya, ustadznya, tidak ada honor ini. Pendengar rahmati Allah, semoga ini bisa dijadikan contoh tauladan dan kita niat amalkan dan sampaikan insyaallah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.